Setangguh apakah seorang sweeper monk dalam dunia wuxia Jinyong? Sweeper monk ataupun biksu penyapu adalah sosok yang sangat misterius dalam kisah Demigods and Semi-Devil. Penampilannya di dalam novel cukuplah singkat, di mana dia hanya muncul sekitar setengah bab dari total 50 bab yang ada. Disclaimer. Setiap naskah dalam video ini kami ambil berdasarkan artikel yang dibuat oleh member Wuxia Indonesia, dan selalu kami tampilkan dan beri kredit untuk setiap penulis di video kami. Karena belakangan kami melihat ada tulisan-tulisan dari member Wuxia Indonesia yang dicomot tanpa memberikan kredit kepada penulis aslinya. Dan jangan lupa, kalian juga bisa mendukung kami dengan memberikan like, share dan subscribe agar kami bisa mengembangkan channel kami. Untuk melihat kekuatan seorang sweeper monk, pertama-tama kita bisa menelusuri dari asal-usul dan penampilan dari biksu penyapu yang muncul pertama kalinya. Kemunculan pertama biksu penyapu adalah saat terjadi perselisihan puncak di antara keluarga Xiao dengan keluarga Murong. Kejadian itu terjadi di ruang perpustakaan kuil Shaolin. Di sana ada Xiao Yanzhan dengan putranya Xiao Feng, Murong Bo dengan putranya Murong Fu, dan juga Qiu Moze. Tapi lucunya kelima orang dengan kungfu yang begitu tinggi dan dikdaya ini tidak menyadari kehadiran biksu penyapu yang telah mendengarkan percakapan mereka dalam waktu yang cukup lama. Kelima orang ini cukup kaget saat mendengar suara dari luar yang menyambangi percakapan mereka. Murongbo lalu menggunakan serangan tapak jarak jauhnya merobohkan dua jendela di ruangan itu, dan di luar terlihatlah seorang biksu dengan jubah warna hijau yang sedang menyapu lantai dengan sapunya. Tubuh biksu itu kurus ceking, tidak terlihat muda dengan jenggot panjang yang jarang dan berwarna putih. Gerakan biksu penyapu itu lamban dan tidak memiliki energi, tidak terlihat seperti orang yang memiliki bela diri. Biksu penyapu itu mengaku dia telah ada di Shaolin selama 42 hingga 43 tahun. Ketika Xiao Yanzhan pertama kali menyelinap tinggal dan bersembunyi di Shaolin mencuri ilmu di Shaolin, dia telah di sini selama 10 tahun. Bukan hanya Murongbo dan Xiao Yanzhan saja, para biksu-biksu tua senior di Shaolin juga tidak pernah menyadari keberadaan biksu penyapu yang dikira biksu ini hanyalah biksu biasa yang berpangkat rendah. Di balik penampilannya yang super biasa ini, biksu penyapu ternyata memiliki pengetahuan bela diri yang sangat tinggi. Dia tahu kalau Xiao Yanzhan dan Murongbo mencuri belajar ilmu bela diri Shaolin selama ini. Sayangnya setiap ilmu bela diri Shaolin perlu dipelajari dengan ilmu tenaga dalam yang berbeda-beda, sehingga akan menyebabkan akumulasi penyakit jika dilatih tanpa didasari tenaga dalam yang tepat. Otomatis Xiao Yanzhan dan Murongbo pun begitu terkejutnya ketika mendengar biksu itu bisa tahu dengan tepat setiap rasa sakit yang mereka alami karena kesalahan berlatih. Tak hanya itu, biksu penyapu juga tahu Qiu Moze yang melatih 72 jurus Shaolin dengan tenaga dalam Xiao Xiangkong yang dia pelajari. Qiu Moze cukup kaget karena tidak ada satu orang pun yang tahu kalau dia telah belajar ilmu itu, tapi biksu penyapu itu malah bisa tahu kalau ilmu itu didasari oleh ajaran Tao dan tidak sejalan dengan ilmu Shaolin yang didasari oleh ajaran Buddhisme. Kekuatan tenaga dalam biksu penyapu diperlihatkan saat Murong Fu yang bersikeras untuk membawa ayahnya pergi dan dihentikan oleh Xiao Feng. Melihat ruangan yang sempit dan dipenuhi orang itu, Xiao Feng menggunakan 10% tenaganya untuk menyerang Murong Fu. Kemudian Murong Fu pun menyerang balik menggunakan segenap kekuatannya. Tetapi biksu penyapu itu tiba-tiba saja berdiri di tengah mereka dan hanya dengan beranjali tangan, dia membentuk sebuah perisai tak kasat mata. Baik serangan Xiao Feng dan Murong Fu pun hilang tak berbekas ditelan oleh perisai itu. Setelah Xiao Yanzhan menolak untuk melupakan dendamnya dan bersikeras untuk membunuh Murongbo, biksu penyapu itu kembali turun tangan untuk menggenapi keinginan Xiao Yanzhan.
Saat Murongbo melihat biksu penyapu itu berjalan mendekatinya, dia tidak peduli. Tetapi ketika dia melihat si biksu mengulurkan telapak tangannya untuk menepuk kepalanya, dia berburu-buru mengangkat tangan kirinya ke atas dan melayangkan tubuhnya mundur ke belakang. Meski Xiao Yan Shan dan lainnya begitu terpana melihat gerakan pertahanan Murongbo yang begitu luar biasa, tetapi biksu penyapu tetap bisa menepukkan telapak tangannya dengan ringan dan terdengar suara pelan menghantam titik Pai Hui di tengah dahi Murongbo. Seluruh tubuh Murongbo pun bergetar hebat. Murongbo kehabisan nafas dan jatuh ke belakang. Murongfu yang mendapati ayahnya tewas menyerang dengan segenap kekuatannya, tetapi semuanya sia-sia saja. Murongfu sadar kalau biksu penyapu ini 10 kali lipat lebih tangguh darinya. Sementara Xiao Yan-Shan akhirnya menyadari tidak adanya kebahagiaan yang dia dapatkan setelah melihat Murongbo mati. Murongfu menuntut balas dendam kepada Xiao Yan-Shan. Biksu penyapu berkata, "Jika Murong Shaoxia membunuhmu, anakmu pasti akan membunuh Murong Shaoxia untuk membalaskan dendammu. Sampai kapan pembalasan dendam ini akan berakhir? Biarlah saya yang menanggung semua dosa pembunuhan ini." Dengan mengatakan itu, biksu penyapu pun maju satu langkah dan mengangkat telapak tangannya untuk menghantam kepala Xiao Yan-Shan. Xiao Feng yang terkejut pun tahu kalau biksu tua itu bisa membunuh Murongbo dan ayahnya dengan satu telapak tangan. Xiao Feng pun berteriak keras mengerahkan seluruh kekuatannya ke biksu itu, sementara si biksu mengulurkan telapak tangan kirinya untuk menahan serangan kedua telapak tangan Xiao Feng. Tetapi telapak tangan kanan biksu itu masih bebas dan langsung mengarah ke bagian atas kepala Xiao Yan-Shan. Xiao Yan-Shan tidak mencoba untuk melawan sama sekali, dan biksu penyapu itu pun langsung mengarahkan telapak tangan kanannya untuk memukul Xiao Feng. Kedua telapak tangan Xiao Feng stagnan dengan telapak tangan kiri biksu penyapu, tapi ketika melihat telapak tangan kanan biksu penyapu itu berbalik untuk menyerangnya, Xiao Feng segera mengeluarkan telapak tangan kirinya untuk melawan. Tanpa diduga, ternyata biksu penyapu hanyalah melakukan sebuah gerakan mengecoh untuk mengurangi kekuatan dua telapak tangan Xiao Feng yang mendorong ke telapak tangan kirinya. Telapak tangan kanan biksu penyapu itu pun segera kembali menghantam kepala Xiao Yan-Shan. Dalam momen itu juga, telapak tangan Xiao Feng telah menghantam masuk ke dada biksu penyapu dengan keras. Biksu tua itu pun tersenyum sedikit sambil memuji kehebatan kungfunya Xiao Feng, diikuti dengan semburan darah yang keluar dari mulutnya. Xiao Feng pun tertegun dan segera menyokong ayahnya, tetapi ia mendapati nafas dan detak jantung Xiao Yan-Shan yang telah berhenti. Dari sini biksu tua itu pun berkata sudah waktunya ia membawa mereka berdua yang telah mati untuk pergi. Ia meraih kera belakang tubuh Xiao Yan-Shan dengan tangan kanannya dan kera belakang tubuh Murongbo dengan tangan kirinya, lalu melangkah keluar jendela. Xiao Feng dan Murongfu pun berteriak serempak mencoba untuk menyerang biksu tua itu dengan telapak tangan mereka. Kekuatan telapak tangan yang tergabung dari kedua orang ini sangatlah besar. Biksu penyapu yang terdorong oleh angin dari kedua telapak tangan itu melayang beberapa meter ke depan seperti layaknya layang-layang. Dan si biksu masih tetap memegang dua mayat di kedua tangannya. Xiao Feng pun melompat dan mengejar keluar jendela. Melihat biksu tua itu membawa dua mayat dan berjalan lurus ke atas gunung. Xiao Feng mempercepat langkahnya dan mampu mengejar hingga terpaut 3 atau 2 langkah. Tanpa diduga, biksu penyapu itu begitu menakjubkan. Xiao Feng belum pernah mengalami hal seperti ini dalam hidupnya, seolah-olah biksu itu memiliki kekuatan sihir. Xiao Feng berlari dengan sekuat tenaga, merasakan terpaan angin gunung yang kencang berbalik meniup wajahnya seperti tusukan pisau. Meskipun sudah berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi dan luar biasa, tetapi dia selalu ketinggalan 2 atau 3 kaki dari punggung si biksu tua itu. Biksu tua itu pun berbelok di tengah gunung yang tandus, berbelok ke barat dan tiba di sebuah daerah datar di hutan. Biksu penyapu menempatkan 2 mayat di bawah pohon. Dengan posisi duduk bersila, dia pun duduk di belakang 2 mayat dan telapak tangannya langsung ditempel kepada kedua mayat itu. Saat biksu penyapu itu mengambil posisi duduk, Xiao Feng barulah tiba di sana. Nah, teman-teman pecinta wuxia sekalian, dari sekilas cerita yang tergambarkan di dalam novel ini, kita bisa melihat bagaimana hebatnya kekuatan seorang Sui Permong.
Meskipun penampilannya ini sangat singkat, bisa disimpulkan biksu penyapu ini adalah biksu Shaolin terkuat yang pernah muncul di dalam seluruh karya Jin Yong yang pernah ada. Dari summary yang telah kita lihat tadi, setidaknya ada 4 keistimewaan luar biasa yang ditunjukkan oleh Sui Permong. Pertama, dia bisa mengenali ilmu Xiao Xiangkong dari Chiu Moze. Nah, di sini bagaimana bisa biksu yang hidup selama 43 tahun di dalam perpustakaan Shaolin ini bisa tahu dengan ilmu Xiao Xiangkong, sedangkan kita tahu ilmu Xiao Xiangkong adalah ilmu dari Xiao Yao Pai. Ilmu yang begitu kuat dan luar biasa, tetapi sangat jarang diketahui oleh orang-orang karena Xiao Yao Pai adalah perguruan yang sangat eksklusif. Dari sini tentu saja kita dapat menspekulasikan tentunya biksu penyapu ini mungkin pernah bersinggungan dengan Wu Yace ataupun Tian Sang Tonglao ataupun Li Qiusui, mengingat umur mereka yang kurang lebih hampir sama. Lantas, apakah Sui Permong ini adalah sosok yang lebih kuat dibandingkan trio Xiao Yao Pai yang kita sebutkan? Adalah sesuatu yang menarik untuk dibahas di nantinya. Poin kedua adalah kekuatan tenaga dalamnya yang sangat tinggi. Xiao Feng, Xiao Yanshan, Murong Fu, Murong Bo, dan Chiu Moze, kelima orang ini semuanya sudah mengakui di dalam hati mereka bagaimana kuatnya kekuatan internal biksu penyapu ini. Perisai yang dikeluarkan oleh biksu penyapu ini mampu menetralisir 10% kekuatan tapak Xiao Feng plus 100% serangan penuh dari Murong Fu. Lebih impresifnya lagi, dia hanya muntah darah saat terkena serangan tapak 28 penakluk naga, di mana bisa diasumsikan ini adalah serangan bertenaga penuh dari Xiao Feng yang ingin menyelamatkan nyawa ayahnya. Kemudian untuk poin ketiga yang bisa kita ambil, tidak jelas jurus apa yang digunakan Sui Permong untuk meng-KO Murong Bo dan Xiao Yanshan dalam satu pukulan, tapi yang jelas itu adalah jurus yang sangat impresif, hingga dia bisa menghentikan napas dan detak jantung korbannya. Terlebih lagi Murong Bo tidak mentah-mentah menerima saat Sui Permong ingin menghantam kepalanya. Seperti yang kita ketahui, Murong Bo adalah petarung yang sangatlah tangguh yang menangkis dan menghindari telapak tangan biksu penyapu yang mengarah ke kepalanya, tetapi dalam sekejap saja telapak tangan biksu penyapu itu tetap sampai di kepalanya. Poin nomor 4 bisa kita lihat dari ilmu peringan tubuh biksu penyapu ini. Salah satu ilmu peringan tubuh yang sangat luar biasa adalah Ling Po Wei Po. Ling Po Wei Po yang begitu hebatnya yang dikuasai oleh Tuan Yi saja cukup kesulitan saat berbalapan dengan Xiao Feng. Namun perlu digarisbawahi, Tuan Yi pada saat itu barulah menguasai Ling Po Wei Po yang belum sampai ke tahapan expert. Bagaimanapun juga Tuan Yi cukuplah kesulitan untuk mengimbangi ilmu peringan tubuh Xiao Feng. Akan tetapi pada saat kita membandingkan Xiao Feng dengan biksu penyapu ini, Xiao Feng malah tidak mampu mengejar Sui Permong yang barusan muntah darah dan mendaki gunung sambil membawa beban 2 orang. Nah, dengan semua fakta itu, lalu di manakah power level seorang biksu penyapu? Dalam sebuah wawancaranya, Jin Yong pernah memberikan pernyataan bahwa para pencipta ilmu bela diri biasanya lebih hebat dari para praktisi bela diri. Dan dalam kasus ini, saya rasa cukup jelas bahwa tidak ada indikasi kalau Sui Permong adalah seorang kreator yang menciptakan ilmu bela diri. Bisa dibilang Sui Permong hanyalah seorang praktisi yang telah mencapai pelatihan hingga ke tingkatan yang sangat dewa. Dengan demikian, apakah Sui Permong tidak pantas bersaing dengan para kreator bela diri seperti Tuku Ciupai misalnya? Coba teman-teman komen di bawah ya. Sekian dulu pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi di kesempatan yang mendatang. Bye-bye.